Jumpa lagi dengan Garida Raya News, channel yang membahas berita timnas Indonesia tentunya. Penyerang sayap timnas Indonesia Eliano Renders dikabarkan resmi menjatuhkan pilihan bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas ini. Kabar kedatangan Eliano ke Persib Bandung dilaporkan oleh media Belanda De Stentor. De Stentor menyebutkan bahwa sang pemain lebih memilih Maung Bandung dibandingkan sejumlah klub Liga 1 lainnya. Ya, Persib Bandung menjadi pilihan utama Eliano meski Bali United juga sempat masuk dalam daftar tim yang menginginkan jasanya. Keputusan ini diambil setelah Eliano mendapatkan izin dari PISI Zwolle untuk tidak mengikuti sesi latihan pagi guna merampungkan kepindahan menuju Persib Bandung. Meskipun beberapa klub Indonesia tertarik, Renders tampaknya akan memilih Persib Bandung. Tim tersebut memenangkan kejuaraan Indonesia tahun lalu. Pemain berusia 24 tahun itu sebenarnya masih memiliki kontrak dengan PISI Zwolle hingga musim panas 2027. Namun minimnya menit bermain di bawah arahan pelatih Henry van der Berg membuat Eliano Renders mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya bersama Persib Bandung. Eliano adalah lulusan Akademi PISI Zwolle yang bergabung sejak 2016 dan telah tampil dalam 113 pertandingan di berbagai kompetisi. Selama berseragam klub asal Belanda tersebut, ia telah mencetak 7 gol dan juga memberikan 7 assist dari total 6.614 menit bermain. Kemudian di level internasional, Eliano telah membela timnas Indonesia dalam 3 laga resmi, termasuk debut melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada bulan Oktober 2024. Kehadirannya di Persib Bandung diyakini dapat meningkatkan kualitas serangan tim asuhan Bojan Hodak untuk menghadapi persaingan BRI Liga 1 musim 2025-26. Persib Bandung memang sedang aktif memperkuat skuadnya setelah tampil konsisten di musim lalu dengan ambisi mempertahankan posisi papan atas klasemen Liga 1. Sementara itu bagi Eliano Renders, bergabung dengan Persib Bandung juga membuka peluang besar untuk mendapatkan menit bermain reguler dan menjaga peluang masuk skuad timnas Indonesia. Ya, reputasi Persib Bandung sebagai salah satu klub besar dengan basis supporter fanatik menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain muda keturunan Belanda Indonesia ini. Selain itu, atmosfer kompetisi BRI Liga 1 yang semakin kompetitif juga memberikan ruang bagi Eliano untuk berkembang lebih jauh. Di sisi lain, manajemen Persib Bandung diketahui tengah membangun tim yang seimbang dengan kombinasi pemain lokal dan juga asing untuk menghadapi jadwal padat musim depan. Transfer Eliano Renders juga menambah daftar pemain diaspora yang memilih kembali ke Indonesia demi mendapatkan karir yang lebih stabil. Fenomena ini sejalan dengan tren sejumlah pemain keturunan yang sebelumnya tumbuh di Eropa dan akhirnya memperkuat klub-klub besar Indonesia. Dengan bergabungnya Eliano Renders, lini serang Persib Bandung diperkirakan lebih bervariasi karena ia dikenal cepat, agresif, dan juga mampu bermain di kedua sisi sayap. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Persib Bandung tidak hanya ingin bersaing di Liga 1, tetapi juga berusaha memperkuat fondasi untuk kompetisi Asia di masa mendatang. Hadirnya Eliano di Persib Bandung menambah optimisme bobotoh bahwa klub kebanggaan Jawa Barat ini mampu kembali meraih prestasi di musim 2025-26. Elkan Bagot baru saja mengamankan masa depannya bersama Ipswich Town setelah klub Liga Inggris tersebut resmi memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Keputusan ini diambil menyusul performa Elkan Bagot yang dinilai cukup konsisten ketika mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun demikian, kabar baik di level klub belum diikuti keberuntungan di level internasional karena Elkan Bagot kembali absen dari daftar skuad timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert tidak mencantumkan nama Elkan Bagot dalam 27 pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday pada awal September mendatang. Dan kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan dari pecinta sepak bola nasional terkait peluang Elkan Bagot di timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder atau Binder Singh menilai absennya Elkan Bagot bukan berarti pintu timnas Indonesia tertutup. Menurut Bung Binder, sejarah membuktikan bahwa sejumlah pemain sempat tak dipanggil, tetapi akhirnya mendapatkan kesempatan kembali dari pelatih. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Mark Locke, hingga Beckham Putra pernah mengalami situasi serupa sebelum akhirnya kembali mengenakan seragam timnas Indonesia. Ya, Binder Singh menekankan bahwa langkah Ipswich Town memperpanjang kontrak Elkan Bagot merupakan bukti kepercayaan klub terhadap potensi besar bek cangkung ini. Meskipun Elkan Bagot belum rutin mendapatkan menit bermain di Ipswich Town dan juga beberapa kali dipinjamkan ke klub lain, klub tetap yakin pada prospek jangka panjangnya.
Hal ini dinilai sebagai sinyal bahwa Elkan Bagot memiliki masa depan cerah di sepak bola Inggris dan juga bisa berkembang lebih jauh. Binder Singh juga mengungkapkan bahwa banyak orang menanyakan alasan Patrick Kluivert belum kembali memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Menurutnya keputusan ada di tangan pelatih yang memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang layak masuk skuad dan siapa yang harus menunggu giliran. Absennya Elkan Bagot dipandang lebih sebagai strategi pelatih ketimbang penolakan permanen. Binder Singh yakin kesempatan Elkan Bagot akan datang pada waktunya, terlebih dengan pengalaman berharga yang ia dapatkan di Ipswich Town. Ia mencontohkan bahwa Asnawi Mangkualam juga sempat absen dari daftar pemain, namun akhirnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia walaupun tidak selalu dimainkan. Dengan pola serupa, Binder Singh optimistis Elkan Bagot hanya butuh kesabaran sebelum namanya kembali tercantum di skuad Patrick Kluivert. Kemudian bagi Elkan Bagot, perpanjangan kontrak di Ipswich Town merupakan langkah penting dalam menjaga eksistensinya di Eropa. Karir Elkan Bagot ini memang penuh lika-liku sejak pertama kali menembus skuad utama Ipswich Town. Ia beberapa kali harus menjalani masa peminjaman ke klub-klub divisi bawah agar bisa mendapatkan pengalaman dan juga menit bermain reguler. Meskipun demikian, konsistensinya dalam beradaptasi di berbagai level kompetisi menjadi alasan klub mempertahankannya dalam proyek jangka panjang. Di sisi lain, timnas Indonesia tengah melakoni persiapan menuju pertandingan FIFA Matchday sekaligus kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert tampak mencoba memadukan kombinasi pemain senior dan juga talenta muda untuk membentuk skuad yang lebih kompetitif. Absennya Elkan Bagot memang terasa janggal bagi sebagian supporter, mengingat pengalamannya di Inggris bisa menjadi nilai tambah bagi pertahanan timnas Indonesia. Namun situasi ini bisa menjadi dorongan motivasi bagi Elkan Bagot untuk terus membuktikan diri di Ipswich Town. Jika mampu tampil reguler di klub, peluangnya untuk kembali ke timnas Indonesia diyakini akan terbuka lebar. Binder Singh menilai bahwa Elkan Bagot hanya perlu waktu dan juga kesabaran agar bisa kembali dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Jadi memang pintunya tidak akan tertutup. Sebelumnya saya ingat Asnawi Mangkualam pernah enggak dipanggil, tetapi kemudian dipanggil lagi. Walaupun enggak dimainkan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, tetap dipanggil. Artinya, hanya menunggu waktu saja nih Elkan Bagot dipanggil kembali, jelasnya. Dengan usia yang masih sangat muda, Elkan Bagot memiliki banyak ruang untuk berkembang baik di level klub maupun timnas Indonesia. Perpanjangan kontrak hingga 2028 bersama Ipswich Town bisa menjadi batu loncatan menuju karir yang lebih mapan di Eropa sekaligus peluang baru untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Jelang ditutupnya bursa transfer musim panas, kabar baik datang dari Calvin Verdong yang diminati klub Prancis Lille. Rumor soal ketertarikan Lille kepada Verdong dilaporkan oleh ESPN Belanda. Mereka menyebut Lille memberikan penawaran 3 juta euro kepada NEC Nijmegen untuk menebus Verdong. Verdong sendiri belum lama ini memperpanjang kontraknya bersama NEC Nijmegen hingga Juni 2028 mendatang. Namun, duit 3 juta euro yang sedikit di atas harga pasar Verdong bisa saja dipertimbangkan Nijmegen. Sementara buat Calvin Verdong, kesempatan untuk bermain di Ligue 1 merupakan peluang besar untuk melebarkan sayapnya di kancah Eropa. Terlebih musim depan Lille akan bermain di Europa League. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Verdong dalam perjalanan karirnya. Pertama, level kompetisi lebih tinggi. Bermain di Ligue 1 akan memberikan Calvin Verdong pengalaman menghadapi lawan-lawan dengan kualitas jauh lebih tinggi dibandingkan di Eredivisie. Liga Prancis dikenal sebagai salah satu liga top Eropa dengan klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain, AS Monaco, dan juga Olympique Marseille. Menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia akan menjadi tantangan yang memacu perkembangan permainan Verdong. Ia bisa mengasah kemampuan bertahan, fisik, dan juga mentalitasnya dalam atmosfer yang lebih kompetitif. Kehadiran di liga yang lebih keras dan juga cepat juga akan menambah nilai jualnya. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin Verdong dilirik oleh klub papan atas lain di Eropa. Kemudian yang kedua adalah exposure internasional lebih besar. Lille adalah klub dengan reputasi internasional yang kuat. Mereka memiliki tradisi menghasilkan pemain-pemain besar seperti Eden Hazard, Nicolas Pepe, hingga Victor Osimhen. Jika Verdong berhasil menembus skuad utama, otomatis sorotan media internasional akan lebih besar kepadanya. Ia bukan hanya dikenal di Belanda atau Indonesia, tapi juga di panggung Eropa yang lebih luas. Hal ini tentu akan berdampak pada citra dirinya sebagai pemain timnas Indonesia. Publik akan menaruh ekspektasi tinggi, dan itu bisa menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berkembang. Exposure dari bermain di kompetisi Eropa, apalagi juga tampil di Europa League, akan membuat namanya semakin dikenal di luar negeri. Baginya, ini merupakan peluang untuk meninggalkan jejak sebagai salah satu pemain naturalisasi Indonesia paling sukses di Eropa.
Dan yang ketiga adalah pintu menuju prestasi lebih besar. Ya, Lille bukan hanya sekedar klub papan tengah, melainkan tim yang sering bermain di kompetisi Eropa. Musim depan mereka akan tampil di Europa League, sebuah panggung yang mempertemukan tim-tim besar di lintas negara. Jika Verdong bisa tampil konsisten di ajang tersebut, ia akan mendapatkan pengalaman berharga melawan berbagai gaya permainan di klub-klub berbeda. Pengalaman ini akan menambah kedewasaan taktiknya di lapangan. Selain itu, kesempatan meraih trofi juga terbuka lebih lebar. Lille sering bersaing di papan atas Ligue 1 dan berpotensi memberikan Verdong gelar juara. Sesuatu yang sulit didapatkan di NEC Nijmegen. Momen itu bisa menjadi catatan bersejarah dalam karirnya. Jika berhasil menorehkan prestasi bersama Lille, Verdong bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga bisa membawa kebanggaan bagi Indonesia. Pemain anyar Persib Bandung Tom Haye langsung mencuri perhatian setelah resmi diperkenalkan kepada publik pada Rabu 27 Agustus 2025. Gelandang keturunan Belanda yang kini menjadi bagian timnas Indonesia itu tercatat memiliki harga pasar pemain tertinggi di ajang Super League dengan nilai mencapai 17,38 miliar. Statusnya sebagai pemain termahal membuat Tom Haye menyalip rekor yang sebelumnya dipegang oleh Simon Hopel, yakni dari Bali United dengan bandrol 12,17 miliar rupiah. Ya, kedatangan Haye ke Persib Bandung menjadi tambahan kekuatan besar bagi Maung Bandung yang tengah membangun skuad kompetitif di Super League. Pemain berusia 30 tahun tersebut bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Almere City berakhir pada musim lalu. Ia dikontrak selama 2 tahun oleh Persib Bandung dan akan mengenakan nomor punggung 33 di ajang Super League musim ini. Tom Haye juga dikenal dengan julukan The Professor. Hal ini karena gaya bermainnya yang cerdas serta kemampuannya mengatur tempo permainan. Kehadirannya menambah daftar pemain diaspora yang berkarir di Indonesia. Setelah sebelumnya ada Jordi Amat di Persija Jakarta, Ravel Srek di Dewa United, serta Jens Reven di Bali United. Dengan nilai fantastis itu, Haye optimistis menjadi pusat perhatian publik sepak bola tanah air, sekaligus simbol daya tarik kompetisi Super League yang kian meningkat. Selain Tom Haye, daftar 10 pemain termahal lainnya juga dipenuhi nama-nama bintang asing dan juga lokal dengan nilai pasar yang tidak kalah tinggi. Di posisi kedua ada Timban Gopel dengan harga 12,17 miliar rupiah, diikuti oleh Jordi Amat dari Persija Jakarta yang bernilai 11,30 miliar rupiah. Dan Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain lokal yang berhasil masuk ke 4 besar dengan harga 9,56 miliar rupiah, sejajar dengan Donny Wormedam dari PSIM Yogyakarta dan juga Carlos Franca dari Persijap Jepara. Kemudian Federico Barba yang juga memperkuat Persib Bandung masuk dalam 10 besar pemain termahal dengan nilai pasar 8,69 miliar rupiah. Nama lain yang turut menghiasi daftar ini adalah Ezequiel Vidal dari PSIM Yogyakarta, Francisco Rivera dari Persebaya Surabaya, serta Alexis Mesidoro dari Dewa United. Masing-masing memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah. Daftar ini menegaskan bahwa Super League ini menjadi kompetisi yang mampu menghadirkan deretan bintang mahal dengan kualitas internasional. Hadirnya pemain bernilai tinggi juga memperlihatkan ambisi klub-klub besar Super League dalam meningkatkan daya saing dan juga menarik minat penonton. Bagi Persib Bandung, mendatangkan Tom Haye tidak hanya soal prestis, tetapi juga strategi memperkuat lini tengah yang sebelumnya dinilai masih membutuhkan sosok pengatur serangan. Dengan latar belakangnya bermain di Eropa, Tom Haye diperkirakan akan membawa pengalaman berharga yang berpotensi meningkatkan kualitas permainan Persib Bandung di Super League. Nilai transfer yang tinggi juga seringkali berbanding lurus dengan ekspektasi besar dari supporter, sehingga kiprah Tom Haye akan terus dipantau sepanjang musim. Fenomena pemain berharga mahal ini menjadi tanda bahwa ekosistem sepak bola Indonesia semakin berkembang menuju level profesional yang lebih kompetitif. Dengan bergabungnya Tom Haye, persaingan di Super League musim 2025 dipastikan semakin menarik, baik dari sisi kualitas permainan maupun gengsi antar klub besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan kejutan buat Mauro Zilstra yang gagal membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti yang telah diketahui, Mauro Zilstra telah diproses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia sejak Juli 2025 yang lalu. Pemain FC Volendam tersebut sebelumnya diproyeksikan untuk timnas U23 Indonesia. Pasalnya timnas U23 Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026 yakni di Sidoarjo pada tanggal 3-9 September 2025. Timnas U23 Indonesia dalam ajang ini bergabung di grup C bersama Korea Selatan,
Macau, dan juga Laos. Tim asuhan Gerald Vandenberg ini ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Untuk itu PSSI berharap Mauro Zylstra bisa menambah kekuatan skuad Garuda Muda. Akan tetapi kenyataannya Mauro Zylstra belum bisa membela timnas U23 Indonesia. Pemain yang berusia 20 tahun tersebut harus menelan kekecewaan karena gagal membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini. Pasalnya Mauro Zylstra tak dapat didaftarkan ke AFC lantaran terbentur regulasi. Ya, AFC memiliki aturan untuk turnamen resmi seperti kualifikasi ini. Pendaftaran pemain harus dilakukan minimal 10 hari sebelum pertandingan. Sementara itu proses naturalisasi Mauro Zylstra bersama dengan Miliano Jonathans baru mendapatkan restu dari DPR RI Rabu 27 Agustus 25. Oleh karena itu surat rekomendasi naturalisasi Mauro Zylstra dan juga Miliano baru dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden RI atau Kepres. Apabila telah mendapatkan surat Kepres, Mauro Zylstra dan juga Miliano pun bisa melanjutkan proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Setelah sumpah WNI pun akan dilanjutkan dengan proses perpindahan federasi dari KNVB ke Indonesia atau PSSI. Untuk itu masih ada beberapa proses yang harus dilalui, sehingga Mauro Zylstra pun dipastikan gagal membela timnas U23 Indonesia. Waktu pendaftaran turnamen resmi dan laga persahabatan seperti FIFA Matchday memiliki jarak waktu yang berbeda. Erick Thohir menjelaskan bahwa apabila untuk FIFA Matchday bisa dalam waktu dekat 2 atau 3 hari sebelum laga. Oleh karena itu ia berbeda dengan turnamen resmi AFC yang wajib mendaftarkan pemain 10 hari sebelum pertandingan. Kalau friendly match seperti ini mungkin 2-3 hari sebelum pertandingan masih bisa, ujar Erick Thohir kepada awak media di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu 27 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kayak yang U23 kualifikasi itu 10 hari, jadi makanya Mauro tidak bisa kita daftarkan, ucapnya. Namun saat ia gagal memperkuat skuad Garuda Muda, pemain yang memiliki garis keturunan dari sang nenek yang lahir di Bandung, Jawa Barat tersebut justru mendapatkan kabar mengejutkan sekaligus peluang besar dari Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa kesempatan Mauro tidak hilang begitu saja. Ia justru mendapatkan jalan baru yang terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia senior langsung. Erick Thohir mengatakan bahwa Mauro akan diberikan kesempatan untuk trial di timnas Indonesia senior. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga persahabatan melawan Taiwan dan juga Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 5 dan juga 8 September 25. Tim asuhan Patrick Kluivert ini tak dalam kondisi terbaik karena ada beberapa pemain harus menepi akibat cedera. Ya, salah satu pemain andalan di sektor depan yakni Ole Romeni harus absen karena setelah Juli yang lalu menjalani operasi. Dan saat ini Ole Romeni masih fokus menjalani pemulihan sehingga posisi sektor depan pun masih ada tempat. Apalagi Rafael Struijk juga dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Sehingga Mauro Zylstra pun memiliki peluang untuk mengisi posisi penyerang timnas Indonesia senior. Makanya Mauro diberi kesempatan nanti untuk trial dengan yang senior, kata Erick Thohir. Apalagi posisinya kan striker juga, yang kita memang perlukan, tutur mantan pemilik Inter Milan tersebut. Kabar itu tentu saja menjadi kejutan besar karena sejak awal Mauro dipersiapkan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia. Namun setelah kegagalan tersebut, ia mendapatkan kesempatan dan juga peluang unjuk gigi di level senior. Apabila peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Mauro Zylstra, bukan tak mungkin ia bisa mendapatkan tempat di sektor depan skuad Garuda nantinya. Pasalnya saat ini sektor depan timnas Indonesia pun masih menjadi sorotan. Sehingga hadirnya Mauro pun diharapkan bisa menambah opsi penyerang. Untuk itu, agar Mauro dan Miliano pun bisa memperkuat timnas Indonesia pada September ini. Erick Thohir berharap pengambilan sumpah warga negara Indonesia mereka bisa rampung dalam waktu dekat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.